Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosalia Dika selaku dosen pengampu mata kuliah Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang atau Tipikor. Perkenalkan, nama saya Sherin Hakim dengan NIM 20106111259. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview mengenai materi terkait money laundering atau pencucian uang yang pernah sudah kita bahas di kelas sebelumnya beserta studi kasusnya juga, untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester ganjil mata kuliah Tipikor. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari TPPU itu sendiri atau tindak pidana pencucian uang. Jadi tindak pidana pencucian uang tersebut merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana yang berlaku pada hukum di Indonesia. Seperti misal contohnya ada korupsi, penyuapan, penyeludupan tenaga kerja, narkotika, penyeludupan imigran, perbankan, dan yang lainnya. Jadi secara umum, tindakan pencucian uang ini bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan menyamarkan asal-usul uang tersebut agar tidak bisa diketahui oleh pihak-pihak berwajib seperti Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Di Indonesia ini, tindak pidana pencucian uang ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, objek dari tindak pidana pencucian uang ini yaitu ada orang dan juga ada aset. Nah, akan tetapi untuk objek aset ini belum diakomodir dengan sempurna di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana proses penyidikan ini masih berorientasi pada karakteristik orang atau pada orang aja gitu sebagai subjek dari tindak pidana. Sedangkan aset ini belum termasuk di dalam KUHP itu sendiri. Nah, penyidikan sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab tentang Hukum Acara Pidana yang didefinisikan sebagai penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang-terangan tentang tindak pidana yang terjadi. Pada umumnya pencucian uang ini biasanya terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama placement atau penempatan. Jadi placement atau penempatan ini merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana pencucian uang ini ke dalam sistem keuangan berupa pergerakan fisik dari uang kas, baik dengan penyeludupan uang tunai dari satu negara ke negara lain. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada layering atau pelapisan, yaitu merupakan suatu proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil upaya placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dari uang haram tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada integration atau penggabungan. Integration atau penggabungan yaitu merupakan proses pengalihan uang yang dicuci dari hasil kegiatan placement maupun layering ke dalam aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan atau link ke dalam bisnis haram atau bisnis-bisnis sebelumnya. Kemudian siapa sih yang berhak mencegah atau menindaklanjuti jika terjadi adanya tindak pidana pencucian uang? Adapun untuk pemeriksaan dan pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mungkin mencurigakan dapat dilakukan oleh PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam hal adanya indikasi tindak pidana atau pencucian uang yang lainnya, maka nanti kemudian PPATK dapat menyerahkan hasil temuan atau hasil dari penyidikan sementara dilaporkan kepada penyidik atau pihak berwenang sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Akan tapi dalam proses ini di penyidikan juga tetap melibatkan PPATK karena penyidik tetap membutuhkan bantuan dari PPATK dalam proses penyelesaian perkara ini. Nah, selain adanya PPATK tadi, kira-kira gimana sih cara untuk mencegah atau memberantas tindak pidana pencucian uang tersebut? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, ada beberapa hal untuk mencegah dan memberantas TPPU ini sendiri, yaitu yang pertama, pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi.
Nah, jika sebelumnya oleh penyedia jasa keuangan sesuai yang tercantum pada pasal 26, yaitu penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi dan proses penghentian sementara tersebut hanya dapat dilakukan selama 5 hari, maka PPATK dapat memperpanjang waktu penghentian paling lama selama 15 hari. Yang menarik dari mekanisme penghentian sementara transaksi tersebut ini yaitu apabila dalam jangka waktu 20 hari sejak tanggal penghentian transaksi tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap aset yang dihentikan tersebut, maka PPATK akan menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Dan dalam hal 30 hari sejak penyidikan tersebut dimulai tidak ditemukan pelakunya, maka harta kekayaan tersebut dapat diajukan pengadilan negeri untuk dapat diputuskan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak dalam waktu 7 hari. Nah, dengan adanya mekanisme ini, tentu penanganan harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan kejahatan dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus menunggu adanya tersangka atau bukti bahwa tersangka tersebut bersalah. Maka dari itu dengan adanya mekanisme ini juga bisa dapat mempermudah dan memperlancar para penyedia aset atau para pemilik aset lainnya. Yang kedua yaitu melakukan pemblokiran aset. Nah, selain berwenang untuk meminta supaya dilakukan sementara atau dilakukan penghentian sementara transaksi keuangan kepada penyedia jasa keuangan, penyidik, penuntut, serta hakim, hal tersebut juga dapat memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran terhadap aset-aset tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah melakukan tindak pidana asal. Dalam TPPU dikenal dengan yang disebut sebagai predicate crime atau kejahatan asal. Nah, keberadaan predicate crime ini yang membedakan TPPU dengan kejahatan-kejahatan lainnya, karena TPPU ini biasanya bukan merupakan suatu kejahatan yang tunggal, melainkan kejahatan yang biasanya ada kejahatan pendahuluannya. Nah, meski TPPU ini selalu berkaitan dengan kejahatan pendahulunya, akan tetapi pembuktian TPPU mengharuskan dibuktikan terlebih dahulu, maka penanganan perkara TPPU akan sangat sulit. Padahal urgensi penanganan secepatnya terhadap aset kekayaan tersebut penting karena dalam penanganan TPPU itu tidak diwajibkan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian studi kasus. Jadi pada penjelasan setelah penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, saya sudah menemukan studi kasus terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yaitu pencucian uang yang dilakukan oleh M. Akil Mukhtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2010 hingga 2013. Inilah Akil Mukhtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013 sampai dengan 2016, yang kala itu tengah menjabat menggantikan Mahfud MD. Belum tunai masa jabatan mulianya, Hakim Agung ini terjaring operasi tangkap tangan KPK dan terbukti melakukan transaksi suap tanpa perantara. Akil ditangkap di rumah dinasnya berikut alat bukti, yakni pecahan dolar Amerika dan Singapura senilai 3 miliar rupiah. Selidik punya selidik, suap menyuap yang dilakukan Akil bukanlah kali pertama. Dalam persidangan, Akil didakwa 6 pasal terkait perkara-perkara pilkada yang ia tangani kala menjadi pejabat negara. Sungguh ironi, Yang Mulia penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi justru terlibat langsung menjadi aktor kunci. Yang Mulia yang seharusnya mendukung efektivitas pembangunan melalui kepala daerah, namun memberi celah izin proyek diberikan dengan cara tidak sah. Menyebut Akil melakukan tindakan pencucian uang sebesar 60 miliar rupiah saat menjadi anggota DPR RI dan 120 miliar rupiah saat menjadi hakim MK. Total gratifikasi dan suap yang diterima Akil Mukhtar mencapai lebih dari 200. Kemudian sebagian besar penerimaan uang suap tersebut menggunakan rekening perusahaan bernama CV Ratu Samagat yang didirikan pada tahun 2010
dan pemilik dan pengurus perusahaan tersebut tercatat merupakan nama dari anak dan istrinya dari M. Aqil Mukhtar ini. Nah, kemudian Aqil Mukhtar ini melakukan pendirian perusahaan yang tadi sudah saya sebutkan dengan atas nama istri dan anaknya, yang diduga tujuan pendirian perusahaan tersebut untuk upaya untuk mengelabuhi pendeteksian adanya transaksi keuangan atau penyuapan yang mencurigakan oleh industri keuangan. Karena mengingat dengan menggunakan nama perusahaan dibuat suatu rekening, maka hal tersebut bisa digunakan untuk menerima setoran dari pihak ketiga dan pencantuman underlying bisnis seperti jual beli sawit atau alat berat. Nah, yang sudah Aqil Mukhtar ini lakukan untuk mengelabuhi para penyidik atau pihak berwajib ini merupakan termasuk dalam 3 tahap yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu termasuk ke dalam tahap integration atau penggabungan, yaitu penggabungan harta ke rekening bisnis atau ke tempat bisnis lainnya. Maka atas yang sudah tadi saya sebutkan terkait transaksi antar rekening atau pendirian bisnis yang tidak sewajarnya, penyidik sebagian besar berhasil dibuktikan bukan merupakan transaksi yang sebenarnya, melainkan transaksi yang berkaitan dengan perkara penyelesaian sengketa pilkada yang ditangani oleh Aqil Mukhtar. Maka dari itu, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Aqil Mukhtar akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup. Sekian penjelasan singkat atau review materi terkait money laundering atau tindak pidana pencucian uang dari saya, Sherin Hakim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.